Sebelumnya kita ucapkan bela sungkawa kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera Barat yang terkena musibah banjir dan longsor. Korban itu total sekarang udah 29 ya. 24 sudah ditemukan, 5 masih belum ditemukan. Meninggal dunia semuanya. Kita tahu sama-sama di dalam Pilpres kemarin, Sumatera Barat itu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang telak. Menang telak, bos. 1,7 juta suaranya. Jauh dibanding Prabowo Subianto, apalagi Ganjar Pranowo, sangat jauh. Makanya banyak kemudian warga-warga yang menspil Anies Baswedan. Mana? Bukan hanya ucapan. Masyarakat yang memilih Anda itu butuh datang. Real, bukan hanya di kata-kata. Bahkan ada orang yang kemudian membanding-bandingkan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Yang Prabowo katanya sudah mengasih bantuan ke warga di Sumbar itu, meskipun dia kalah jauh dari Anies Baswedan. Ya, coba kita lihat beberapa reaksi tajam netizen kepada Anies Baswedan. Bahkan ada reaksi yang mengatakan menyesal memilih Anies Baswedan. Waduh. Kita coba lihat saudara keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Saya ingin bercerita sedikit tentang pemilihan umum kemarin. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ada salah satu daerah yang memenangkan Anies Baswedan waktu itu, 01. Yang katanya orang yang taat, beragama, berbudi luhur, peduli sama rakyat. Bahkan Prabowo selalu dihujat, dicaci, direndahkan dan segala macamnya. Tapi kenyataannya Bang, pada masa sekarang ini, begitu Allah SWT memberikan bencana alam, Allah tunjukkan hati yang bersih di antara capres ini. Allah tunjukkan hati yang betul-betul menolong, hati yang betul-betul seorang pemimpin yang peduli sama masyarakat. Cuman Prabowo Subianto. Padahal di daerah itu dia nggak dimenangkan. Padahal boleh dibilang dia belum lagi dilantik jadi seorang presiden. Masih masyarakat biasa. Dengan dana pribadinya, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, dia turun memberikan bantuan pakai dana pribadi lagi. Mana yang kalian dukung itu? Warga Sumatera Barat nggak ada. Makanya dari itu, saya minta ke seluruh warga Sumatera Barat, jangan melihat seseorang dari casingnya, tapi lihatlah perbuatannya, lihat gaya kepemimpinannya, sayang kepada masyarakat, sayang kepada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Ya, mulai saat ini kita harus jernih berpikir, daerah-daerah lain harus jernih berpikir, mana sosok pemimpin sebenarnya. Kalau di Aceh sama di Sumatera Barat Anies menang, kan nggak mesti harus di seluruh Indonesia dia menang, saudaraku, iya kan? Jadi itu tidak masalah. Oke, kita buat itu fakta. Anies menang di Aceh sama di Sumatera Barat. Mungkin itu betul. Tapi kan nggak di seluruh Indonesia ini. Mungkin hanya di 2 provinsi itu saja Anies yang menang. Selebihnya ya kita lihat aja faktanya, kan begitu. Iya. Jadi jangan karena udah menang di Aceh sama di Sumatera Barat, di tempat lain kalah, langsung saudara-saudaraku bilang pemilu itu curang. Jangan, ya.
Jadi kalau Anies kalah di tempat lain, pemilu curang. Begitu. Kalau di Aceh sama Sumatera Barat dia menang, berarti pemilu itu nggak curang. Aduh, tidak seperti itulah ya. Ini kan bulan puasa, nggak usah kita pakai ngomong kasar-kasar, ya kan? Nggak enak. Nah, hanya saja nggak mesti karena menang di Aceh, menang di Sumatera Barat, Anies itu langsung menang semua di tempat lain. Enggak. Ya, mungkin karena di Sumatera Barat sama Aceh orangnya cerdas-cerdas, makanya Anies menang. Buktinya di Medan aja nggak menang Anies, karena di Sumatera Utara kan kami orang bodoh semua, iya kan? Makanya Anies kalah suaranya. Begitu juga mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, di tempat lain lah. Mungkin karena kebanyakan orang bodoh, makanya Anies kalah. Begitu dia. Jangan karena di Aceh menang Anies, suaranya terbanyak, Sumatera Barat suaranya terbanyak, dipaksakan untuk seluruh Indonesia suara dia terbanyak. Ya nggak bisa. Itu aja dia ya saudaraku ya. Yang dukung Anies itu wajib orang-orang cerdas. Oh gitu. Ya. Wajib orang-orang yang udah dijamin masuk surga. Wah. Ya, itu yang dukung Anies. Kalau orang bodoh macam kami yang belum dapat jaminan masuk surga, itulah yang milih Pak Prabowo. Yang belum dapat jaminan itu dan yang orang bodoh itu seperti itu dia. Jadi ya saya berpuasa juga sama seperti saudaraku yang lain. Mungkin ya pendukung Anies kan nggak perlu puasa ya kan? Mungkin nggak perlu itu. Karena udah ada jaminan masuk surga langsung ya. Jangan dipaksakan kehendak kita ya. Jangan karena kalah di tempat lain langsung dibilang curang pemilunya ya. Kalau memang ada curangnya, buktikan aja. Seperti itu dia saudaraku ya. Nah, terima kasih. Terima kasih udah mau kirim SMS ke saya walaupun bahasanya agak-agak keterlaluan gitu ya kan, nggak apa-apa. Karena mungkin ini bulan puasa saja, saya tahan-tahan dirilah. Kalau nggak, kalau perkara maki-maki, aku lebih pintar daripada Anda. Jujur saja, ya. Saya juga dulu orang biadab, saudaraku. Ya. Saya juga hidup di jalanan dari dulu kok. Cuma karena ini bulan puasa, saya belajar tahan selera saja ya. Nah, terima kasih. Ini guys. Pulau Sumatera banjir Abah, Madura banjir Abah. Mana si Abah ini? Kok muncul? Kemana? Si Abah sudah disanjung-sanjung oleh orang Sumatera. Bahkan di Sumatera si Abah menang total. Di Madura disanjung-sanjung Abah. Abah Anies. Di mana, Bah? Tuh banjir tuh, bantuinlah, jangan ngumpet. Mana Caimin? Kok ngumpet? Oh malah Pak Prabowo yang datang bantu, mana? Anies kacang lupa kulitnya. Banjir besar yang terjadi di Padang, namun relawan Prabowo yang gerak cepat untuk membantu nih guys. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah pendukung 01 terendam banjir, yakni Padang, Sumatera Barat nih guys. Namun justru yang turun dan gerak cepat adalah Prabowo serta tim relawannya yang membantu. Bahkan salah satu relawan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, turun langsung dan menyerahkan bantuan masing-masing 2 juta untuk para korban. Dan mungkin itu salah satu perintah dari sang atasan Prabowo Subianto nih guys. Lantas kemana ke Anies Baswedan yang diketahui unggul di daerah tersebut? Seperti yang telah terjadi, banjir menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat,
Barat akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur sejak Kamis 7 Maret siang. Banjir mulai menggenangi rumah warga sejak semalam nih guys. Beberapa titik banjir itu diantaranya kawasan Alai Parakopi, Rawang, seperti Padang, Paragadang Timur, Dadok Tunggul Hitam, Gunung Pangilun, dan Kurau Pagang nih guys. Wah, gimana menurut kalian nih guys? Akankah Anies Baswedan kacang lupa kulitnya? Namun Prabowo yang sukarela membantu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, tajam ya kritikan masyarakat, kritikan netizen kepada Anies Baswedan. Ini bos media sosial. Orang kemudian bebas berpendapat di dunia maya. Dan orang bisa sangat gampang menilai kebaikan dan keburukan atau dianggap buruk seseorang. Tapi saya lihat, saya cek tuh, Prabowo memberikan bantuan. Enggak, kalau Andre, kader Gerindra, itu memang ada memberikan bantuan. Kepada beberapa korban ya, Andre itu. Tapi kalau khusus Prabowo-nya, saya cari-cari beritanya nggak ada. Mungkin, masa iya nggak diberitakan. Mungkin maksud Prabowo ngasih bantuan, Prabowo datang itu Andre yang kader Gerindra itu ya. Kita harus jujur mengatakan fakta sebagai fakta. Karena saya cari beritanya, apakah benar Prabowo ke Sumbar? Enggak, kalau Andre memang ke Sumbar. Ngasih bantuan beberapa korban, nominal berapa juta ya, disebutnya 2 juta ya. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Dan ya pada akhirnya kan publik mengaitkan sana sini persoalan Anies Baswedan dan persoalan Sumbar ini, khususnya Anies lah, karena biang kerok masalahnya ada di sana. Ya pendukung-pendukungnya juga sih yang mengatakan yang milih Anies adalah cerdas, akhirnya kan kena kemana-mana tuh. Apakah orang Bali tidak cerdas? Apakah orang Jawa Tengah tidak cerdas? Apakah orang Jawa Timur tidak cerdas? Anies kalah di sana. Jawa Barat termasuk saya tidak cerdas karena Anies kalah di sana. DKI Jakarta tidak cerdas. Nah itu, hati-hati sekali lagi, masyarakat itu mencatat satu persatu statement kalian dan para pendukung kalian itu. Bila terlalu ekstrim dan tidak rasional, maka akan dicatat sebagai sebuah kenang-kenangan yang pada akhirnya nanti akan keluar di momentum yang tepat. Khususnya sekarang itu kan ketika Sumbar dilanda banjir, ada orang yang mengatakan, karena menang Anies di sana, Sumbar pintar-pintar. Kan ngait-ngait, dicatat loh, memori publik itu. Hati-hati. Arogansi sikap dari 03 termasuk saya yakin akan dicatat, diingat betul di benak publik, hingga pada akhirnya nanti akan keluar sikapnya apapun aja, penghukuman secara sosial atau apapun aja. Sekali lagi, hati-hati, publik mencatat kengawuran kalian di dalam kampanye itu, publik mencatat betul. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh semua, gampang dibodoh-bodohi, dikebul-kebuli dengan narasi-narasi yang tidak bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Akhir kita doakan mudah-mudahan korban almarhum di Sumbar itu ya berada di sisinya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.